Heyo, ketemu lagi dengan Dokter E. Semoga tetap sehat dan semangat karena hari ini kita akan membahas soal sakit lutut. Sakit lutut ini banyak sekali, dari teman saya yang SMP, SMA, masih umur muda, bahkan sampai kakek nenek umur 80 tahun ya, sakitnya banyak sekali yang sakit lutut. Cuman penyebabnya ini kita harus bedakan, mana yang karena faktor umur, mana faktor kecelakaan atau trauma. Kita ngomong trauma itu pukulan yang kuat terhadap tubuh, itu trauma. Bisa juga trauma mental sebenarnya, tapi trauma secara umum itu kena pukulan yang hebat. Atau karena penyakit metabolik, misalnya asam urat, rematik, atau juga karena gangguan tulang itu sendiri. Yang pasti sakit lutut itu banyak sekali penyebabnya, dan selalu setiap pasien itu mempunyai ceritanya masing-masing. Semua pasiennya itu tidak bisa kita samakan karena banyak sekali hal yang menyebabkan sakit lutut. Kita omong dulu yang pertama tentang trauma, karena ini banyak di anak-anak muda. Trauma ini berarti ada pukulan yang kuat terhadap jaringan yang ada di lutut. Nah, di lutut ada apa saja? Kita harus pikirkan itu, sehingga kita tahu apa yang rusak. Jadi di lutut itu yang jelas ada tulang tempurung yang ada di depan itu. Dia tulang kecil, namanya patella. Dia kecil saja, dia seperti melayang gitu, tapi dia sebenarnya diikat oleh tendon-tendon dan otot-otot yang mengikat di situ. Tulang pertama patella, tulang tempurung lutut. Yang kedua adalah tulang paha. Tulang paha yang tulang paling kuat di dalam tubuh kita, tulang yang paling panjang di dalam tubuh kita, tulang paha atau femur. Kemudian ada tulang kering. Pucuk tulang kering itu menjadi dasar pertemuan antara lutut dan tulang paha dan tulang kering itu sendiri. Dia bertemu karena di tungkai bawah itu, tungkai bawah ada dua tulang, namanya tibia dan fibula. Tibia itu tulang kering, fibula itu tulang penopang. Tulang fibula ini ada di sebelah kanan, bagian luar dari tungkai bawah. Jadi itu 4 tulang yang bertemu di satu titik yang disebut dengan lutut. Ulang lagi, ada tulang patella, tulang tempurung lutut, ada tulang paha, ada tulang kering namanya tibia, dan ada fibulanya. Nah, daerah pertemuan itu diikat oleh ligamen. Ligamen itu adalah kikil. Kalau di soto itu, ligamen itu kikil yang mengikat antar tulang. Jadi, supaya tulang kita stabil, pertemuan antara tulang kering dan tulang paha itu ada ikatannya. Jadi ada tali yang mengikat supaya dia stabil, supaya dia tidak kocak, namanya itu ligamen. Juga ada otot-otot yang membungkus tulang. Ujung dari otot namanya tendon, dan tendon juga mengikat tulang di pertemuannya, yaitu di lutut. Otot paling besar ya otot paha depan, namanya quadriceps. Otot yang di belakang paha namanya otot hamstring. Jadi otot-otot ini yang berhubungan dengan lutut, yang menggerakkan lutut. Sehingga kalau ada trauma, kalau ada jatuh, kalau kita kecelakaan, kalau kita latihan bela diri, sering kali banyak gerakan lutut yang terjadi. Nah, bagian mana yang rusak? Ya antara itu tadi. Kalau tidak tulangnya, ligamennya, ototnya. Nah, dan kesatuan itu semua menyebabkan sakit yang tidak tertahankan. Karena saraf-saraf di situ juga banyak berkumpulnya di situ. Sehingga kalau kita ada trauma, ada robekan di ligamen, itu sulit sekali untuk sembuh. Karena ligamen itu tadi seperti tali. Jadi walaupun dia tidak mempunyai aliran pembuluh darah,
tetapi dia juga tidak bisa sembuh. Juga penyebabnya karena tidak ada pembuluh darah di situ. Sehingga kalau dia sekali robek, dia sulit sekali untuk sembuh kembali. Akhirnya kalau misalnya banyak pemain bola yang lututnya cedera itu, kalau robekan ligamen, pasti dioperasi karena tali itu akan disambung kembali dengan jahitan. Jadi tidak seperti kulit yang kita biarkan dia langsung sembuh sendiri, tidak. Kalau ligamen harus dijahit. Atau kalau kita kecelakaan, dokter akan memeriksa apakah tulangnya retak atau tidak. Dengan ronsen, kadang-kadang pemeriksaan fisik saja tidak cukup untuk melihat patahan tulang itu. Jadi harus di ronsen juga. Kemudian kalau misalnya sakitnya di otot juga. Kalau sakitnya di otot lebih oke sebenarnya, karena biasanya otot itu hanya kram, terlalu banyak dipakai sehingga dia sulit untuk elastis lagi, dan itu menyebabkan nyeri yang bahkan bisa dirasakan sampai ke lutut. Itu model trauma. Jadi kita harus hati-hati kalau kita kecelakaan juga. Makanya kalau orang yang main sepeda, main skateboard, sepatu roda, itu selalu ada pelindung lututnya, karena lutut ini rawan sekali cedera. Barang-barang yang tadi yang saya sebutkan itu mudah juga rusak, karena kalau kita jatuh, mendarat pertama ya telapak tangan dan lutut, biasanya selalu begitu. Oke, kita bergeser dari trauma itu, kita bergeser kepada sakit metabolik yang menyebabkan sakit lutut ini. Biasanya kalau orang datang dengan sakit lutut, kemudian lututnya memerah, membengkak, panas, itu selalu kita pikirkan ada suatu kelainan metabolik yang terjadi. Misalnya asam urat. Asam urat itu seharusnya hanya terkena di sendi-sendi kecil. Biasanya di pangkal jempol kaki, pangkal jempol tangan. Tetapi dia juga yang parah itu, dia bisa mengenai lutut juga, sendi-sendi yang notabene adalah lutut besar. Sehingga itu juga kita harus waspadai, asam urat. Terus kemudian ada juga yang peradangan sendi karena autoimun, ada juga. Jadi dia sendinya itu meradang terus tanpa tahu penyebab yang pasti, dia meradang saja. Ada juga namanya rheumatoid arthritis, atau kita bilang rematik sebenarnya. Ya bukan karena mandi malam, bukan. Karena itu salah satu dari autoimun. Nah, dia meradang saja. Kalau kondisi tidak fit, lagi terserang virus, lagi kecapean, itu biasanya dia meradang, langsung meradang. Jadi hal-hal itu yang dokter perhatikan, khususnya kalau lututnya memerah, membengkak, dan nyeri. Kemudian yang berikut adalah, ini biasanya kena di ibu-ibu di atas 45 tahun, adalah osteoartritis. Osteoartritis ini adalah pengapuran pada tulang lutut. Tulang lutut itu tadi ada 4 tulang yang bersinggungan di situ. Tulang paha, tulang tempurung lutut, patella, tulang tibia, tulang kering, dan tulang fibula, penopang tulang kering. Jadi pengapuran itu terjadi di tempat pertemuan 4 tulang itu. Pengapuran itu benar kalau kita sebut pengapuran, karena memang tulang yang seharusnya mulus, kuat, penuh kalsium seperti besi, ujungnya keropos, ujungnya seperti kapur tulis, rapuh sekali, dan kadang-kadang juga disertai dengan cairan sendi yang berkurang. Nah, inilah yang membuat banyak sekali ibu-ibu yang menderita sakit lutut ini sampai bertahun-tahun minum obat anti nyeri, tidak juga membaik. Itu karena osteoartritis. Penyebab utamanya adalah yang pertama, berat badan yang terlalu tinggi. Kita harus tahu berat badan idealnya kita sesuai dengan tinggi badan. Ya, kalau gampangannya saya 162-an cm, kira-kira maksimal berat badan saya 67. Jadi 162 kurangi 162 plus minus 5 kg, itu ideal. Harusnya saya 67, cuman sekarang saya 70-an. Jadi saya juga kelebihan berat badan. Tapi repot kalau kena di ibu, karena sudah mulai kadar kalsiumnya berkurang, beban yang diberikan kepada tulang juga sangat besar,
sehingga pengapuran itu gampang sekali terjadi. Terapinya apa? Ya turunkan berat badan, selesai. Itulah gunanya kita tahu penyebab utama, supaya kita bisa mencegah dan mengurangi gejala dengan mengurangi berat badan, mengurangi beban yang harus ditanggung oleh lutut. Kemudian yang kedua bisa juga kita lakukan adalah menguatkan otot-otot di sekitar lutut. Itu tadi, otot quadriceps, otot paha depan, dan otot paha belakang, yaitu hamstring. Kekuatan otot itu akan mencegah pergesekan tulang-tulang di lutut itu yang mengalami pengapuran tadi untuk menghasilkan nyeri. Jadi bayangkan saja tulang dan tulang saling bertemu dengan permukaan yang kasar. Jadi itulah yang kita rasakan, sakit lutut yang luar biasa. Maka itu ada yang sampai demam, sampai tidak bisa bergerak, sampai hilang kesadaran karena nyeri-nyeri yang luar biasa ini karena tulang. Jadi pertama, turunkan berat badan. Yang kedua, menguatkan otot di sekitar lutut. Kemudian kebiasaan yang membuat lutut rusak itu adalah jongkok. Apalagi Indonesia, WC-nya hampir masih banyak yang memakai WC jongkok. Jongkok itu bayangkan saja, itu lutut, lipatan lutut yang tertekuk itu sangat ekstrim. Jadi dia memberikan tekanan yang besar bagi lutut, dan itu yang menyebabkan sering sakit dan lebih cepat pengapuran. Olahraga yang paling baik adalah sepeda. Sepeda statis, sepeda biasa. Olahraga itu sangat luar biasa bagi kesehatan lutut karena tidak memberikan beban apa-apa pada lutut dan menguatkan otot-otot sekitar lutut. Jadi boleh kita tabung untuk beli sepeda statis. Itu investasi kesehatan yang luar biasa baik. Juga teman-teman jangan lupa untuk menabung tulang. Menabung tulang itu artinya kita minum susu, minum kalsium, berjemur matahari sejak muda, supaya saat kita tua kita tidak mengalami pengapuran itu, dan kekuatan tulang kita luar biasa kuat untuk mencegah pengapuran pada tulang. Saya rasa itu saja obrolan kita tentang sakit lutut hari ini. Semoga kita terhindar dari sakit lutut, dan jangan lupa komen di bawah. Kita akan diskusi dan saya akan berusaha untuk membalas semua komen. Saya akan berusaha. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat, tetap semangat.